Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,97% ke angka 7.325. Selain video ini kami juga mengupload dan video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten laba bersih semester satunya melonjak 2000% lebih. Dan secara teknikal saat ini masih oke dan hari ini masih bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang juga berhasil rebound dari daerah support EMA50-nya. Dan laba bersih semester 1 juga masih naik 13% dan ada rencana untuk ekspansi bisnis. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham BRPT yang bisa kita lihat satu minggu ini berhasil bertahan dan rebound dari garis support EMA50 150. Jadi sebelumnya sempat mengetes target harga ini, BRPT terpantau masih bisa bertahan dan rebound dari garis EMA50 150. Dan hari ini berhasil naik di atas harga 1100 yang memang saat masih berupa resisten. Jadi walaupun hari ini candle berhasil naik dari 1100, secara teknikal ini belum terkonfirmasi break karena masih menyentuh di shadownya. Tapi cara pergerakan BRPT sudah mulai membaik. Dan jika kita lihat kalau pemberitaan bahwa laba bersih BRPT di semester 1 masih naik 13% lebih. Jadi masih naik 13% lebih. Dan selain itu ada pemberitaan baru, bos BRPT ungkap rencana ekspansi kawasan industri Patimban. Jadi bisa kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Jadi BRPT selain fokus pada petrokimia dan panas bumi, mulai menggelar ekspansi di lini bisnis properti. Jadi memperluas kawasan industri mereka di Subang. Dan jika kita lihat broker summary untuk BRPT, asing satu minggu terakhir mulai masuk akumulasi saham BRPT dan kenaikan 2% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi menarik walaupun candle hari ini belum terkonfirmasi break, tapi karena sudah berhasil ada akumulasi dan naik dari 1100, saya lihat BRPT masih on track untuk lanjut naik menuju target berikutnya sekitar 1180 sampai 1200 dalam satu minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, masih bisa pantau sampai BRPT, tapi untuk entry coba tunggu kembali di sekitar harga 1080 sampai 1100. Karena saat ini BRPT ingat walaupun masih ada potensi untuk break 1100, secara candle ini belum terkonfirmasi. Jadi teman-teman bisa buy on breakout atau apabila ternyata masih gagal break, masih bisa coba tunggu kembali di sekitar garis EMA50 150 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini sudah punya saham BRPT menurut saya saat ini masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Sekarang kita akan coba lihat TPA. TPA secara teknikal saat ini juga masih bergerak trend. Dan jika kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini, dari bulan Juni sempat sideways karena masih mencoba untuk melewati harga 9.700. Jadi beberapa kali mencoba naik dari 9.700, secara candle ini juga belum terkonfirmasi break, walaupun sempat naik mendekati harga 10.000. Jadi sempat menyentuh sekitar harga 9.975. Tapi secara candle saat ini 9.700 masih berupa resisten. Jadi sempat gagal break, turun ke 8.600 berhasil rebound. Di sini mencoba break masih gagal, turun ke sekitar 9.300 masih bisa bertahan dan rebound. Jadi hari ini masih mencoba untuk break, tapi untuk tren jangka menengah TPA masih bergerak sangat trend. Jadi apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk TPA, jika kita perhatikan broker summary, ini sama asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi saham TPA dalam 2 minggu terakhir ini. Di broker summary kenaikan 1% ini juga masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat TPA masih on track untuk naik menuju atau mengetes harga 10.000 yang merupakan resisten psikologis saat ini. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, menurut saya saat ini harga sudah naik lumayan tinggi dan sekarang sudah dekat dengan resisten psikologi di harga 10.000. Masih sangat berisiko apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry. Karena apabila terpantau mencoba naik break 10.000 masih gagal, saya lihat secara pergerakan TPA masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun ke sekitar 9.200 sampai 9.000. Jadi yang ingin coba entry paling aman bisa wait and see dulu. Apabila masih gagal break, tunggu kembali di sekitar support 9.000 sampai 9.200 atau paling jauh di sekitar garis EMA50 yang saat ini sekitar 8.975. Tapi untuk yang sudah dapat di harga bawah dan saat ini masih mau hold, masih bisa di hold selama garis EMA50 tidak terlewati. Atau swing dulu jika terpantau TPA gagal melewati harga 10.000. Nah sekarang kita lihat saham cuan. Saham cuan saat ini mulai terkoreksi walaupun masih kuat berada di atas support EMA50. Jadi saham cuan sebelumnya juga sempat
turun di bawah garis EMA 150, tapi satu berhasil rebound, naik di atas garis EMA dan terus bergerak naik. Dan setelah bergerak naik, cuan sempat mengetes harga 10.000, tapi ternyata gagal break. Setelah gagal break, bisa kita lihat cuan mulai melemah. Dan saat ini mencoba untuk bertahan di support EMA 50 di sekitar 8.400. Dan untuk cuan, jika kita perhatikan broker summary-nya, 1 minggu terakhir asing sudah mulai keluar. Dan pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun, ini terpantau ada sedikit distribusi. Jadi saham cuan saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes 8.400. Selama masih kuat, teman-teman masih punya dan masih hold, itu masih bisa di hold. Yang pengen coba entry juga masih bisa coba tunggu di sekitar 8.400. Jika terpantau cuan mengetes target harga ini masih bisa bertanda rebound, menurut saya masih menarik untuk entry, untuk swing dengan target jangka pendek di 8.800 sampai 9.000. Atau hold saya terus selama support EMA 50 ini tidak terlewati. Tapi jika terpantau 1 minggu ke depan cuan tembus garis EMA 50, maka cara pergerakan cuan sudah terkonfirmasi tidak uptrend, ada potensi untuk melanjutkan pelemahan ke sekitar 8.000 untuk penurunan terdekatnya apabila tembus garis EMA 50. Jadi yang ingin coba entry, wait and see dulu, lihat apakah bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 50. Selanjutnya Brent, bisa kita lihat secara teknikal saat ini juga masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi bisa kita lihat di sini sempat naik di atas garis EMA 50, sempat naik di atas harga 10.000, tapi setelah itu mulai melemah. Sempat turun bawah garis EMA 50 menyentuh 8.000, satu Brent sempat rebound, tapi jika kita perhatikan sampai saat ini belum mengkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini 8.775 atau garis EMA 50 masih berupa resisten untuk saham Brent. Hari ini Brent memang terpantau naik 0,29% ke 8.675, tapi candle hari ini tidak begitu oke. Ini masih doji dan masih berada di sekitar garis EMA 50. Nah untuk Brent bisa kita lihat asing terpantau masih terus keluar, dan di broker summary walaupun naik ini masih ada distribusi. Jadi untuk Brent apabila teman-teman saat ini ingin coba entry, mesti wait and see dulu untuk lebih amannya. Tunggu konfirmasi berhasil break garis EMA 50 baru coba ikut entry. Jadi buy on breakout apabila berhasil break, karena apabila berhasil break Brent akan mulai membaik secara trend dan ada potensi saleh untuk naik menuju 9.400 sampai 9.500. Jadi jika terpantau masih gagal break, sama untuk Brent masih ada potensi salah untuk kembali turun mengatas 8.000 atau masih lanjut ke garis EMA 150 yang saat ini sekitar 7.300. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.